Dan lihat, lu tahu bawa barang apa ini guys? Ya. Ini bawa barang beratnya bisa 700 kilo beratnya guys. Oke, halo guys, selamat pagi. Ya, welcome back di channel Lalamove Innova, sebuah channel yang membahas tentang dunia perlalamovean guys. Dan balik lagi ya, di hari ini kita ketemu teman-teman di tanggal 25 Februari ya. Harusnya 25 ya, apa 26 ya, lupa gue, bentar gue lihat dulu. Iya, Rabu 25 Februari 2025 guys. 2026 ya kan. Nah, kita hari ini udah on beat teman-teman, dan on beatannya itu bukan dari ini ya, bukan dari pagi ini kita ambil, tetapi dari malam tuh guys ya. Jadi 231.000 di beberapa titik, cuman semalam itu orangnya menjanjikan bahwa dia akan kasih 350.000 teman-teman ya. Jadi ya gue sih ngerasa itu ada sebuah rezeki ya, berkat ya, berkah. Nah, mau nggak mau ya kita mesti terima guys. Jam 9 itu semalam gue iseng-iseng tuh ya, jam 9 malam nyalain, tiba-tiba ada orderan, nggak ada yang ngambil nih, Sindang Jaya gitu kan ya. Nah ini kita mau masuk nih ke Sindang Jayanya nih guys, ke Suvarna Sutra. Tadinya mau lewat jalan biasa sih tuh, gue lupa tuh ya, ada jalan biasa yang tempat gua jadi jalan tembusan gitu. Cuman ya udahlah, mendingan gua masuk tol aja lah, nggak mau ribet gitu guanya juga guys. Guanya juga nggak mau ribet, gua pengen masuk tol, udah gitu udah gua beres nyampe gitu kan ya. Nah janjiannya itu di jam setengah 10, cuman sekarang di jam 7.42 kita datang gitu ya. Kita mau hadir di sana lebih awal ya, karena gue juga penasaran, pengen lihat barangnya. Dia bilang 20 dus minyak sayur dan 10 dus apa begitu. Nah problemnya adalah dusnya itu seberapa besar. Nah itu yang gue nggak tahu ya, mudah-mudahan sih nggak terlalu besar ya. Nah ini dia pintu tolnya teman-teman, yang harus segera dirubuhin nih gerbang tol karena kemacetannya udah nggak balance. Ya udah ya teman-teman ya, kita lanjutin perjalanan kita menuju Cikupa Balaraja ya. Nah bayar tolnya 8.500 gitu. Nah ini dia guys. Kita sudah ada di Catriona ya, cuman kelewatan kita di Catriona 10, harusnya Catriona 9 guys.
Jadi ya udah deh, kita mau langsung ya pick up barangnya. Anjay, gue ketemu temen gue guys. Cuman ya udah, biarin aja guys, biarin. Ini kita udah nyampe nih barangnya. Nah itu situ. Lagi disiapin dulu ya guys. Ini barangnya lagi dimuat. Oke guys, ternyata selalu ada cerita baru di setiap paginya guys. Dan lihat, lu tahu bawa barang apa ini guys? Ya, ini bawa barang beratnya bisa 700 kilo beratnya guys. Jangan lu tanya hati gua rasanya gimana guys. Oke. Besok kalau dia mau langganan, gua akan tanya bawa berapa kilo hari ini, Ceh. Oh my god, 700 kilo. Jangan kau tanya hatiku apakah baik-baik saja. Saya ngelihat lubang kecil aja berasa kayak lubang galian pasir guys. Kalau lu tanya, bang, kenapa lu nggak cancel bang? Pertama, titik penurunannya juga deket-deket ya, itu yang pertama. Ya kan. Yang kedua adalah gua ada kebutuhan untuk ambil barang di Jakarta Utara. Jadi ada customer gua kemarin ya telepon, bang, besok bisa tolong ambilkan 2 pompa air di Jakarta Utara bang, siang, jamnya bebas, terserah gitu. Terus kita mikir-mikir, lumayan ya, cuan bersih 250.000. Dia mau bayar 250.000 dari Jakarta Utara ke Cipondo. Gue bilang ya cuan lah, ndak apa-apa. Ya udah deh kalau begitu, sikat bleh gitu. Ya udah oke, boleh. Nah berarti kan gue harus cari, ya betul nggak? Gue harus cari lawannya nih supaya pagi-pagi gue dapet ke Jakarta Utara. Nah dapetlah ini minyak gitu ya, dapatlah nih minyak goreng. Ternyata beratnya nih minyak goreng, buset, harusnya pakai mobil box. Aduh, ini gua akan menepi ke sebelah kiri aja guys ya, karena gua sadar gua bawa mobil barang. Ya gue menepi ke sebelah kiri aja, gue jalan pelan aja guys. Tuh gue ngelihat gejulukan begini kayak, aduh, kayak batu gunung. Ya bagusnya Wuling Blend Van ini memang didesain untuk bawa barang berat guys. Jadi dari ukuran ban, ya, shock breaker juga itu udah cukup oke, mumpuni. Tapi gue belum pernah bawa lebih dari 500 kilo. Gue bawanya biasanya 500 kilo. Ini 700 jay. Keringetan gue udah pasang AC masih keringetan aja. Oke dah ya, gue udah terlalu banyak curhat. Karena melepaskan emosi guys. Tadi di depan orangnya sih gue ya udah diam aja lah, udahlah. Gue mau cancel, gue ada kebutuhan kan lumayan. Gue ini berangkat 350.000 ya. Pulang gue dapet 250.000. Ya gitulah ya guys ya, kalau kita masih ada kebutuhan akan uang, mau nggak mau ya kita harus bersabar untuk beberapa kasus. Ayo guys, semangat. Yo guys, kita antara persimpangan apakah mau masuk tol atau enggak. Tapi kayaknya sih gue nggak lewat tol ya, gue mau lewat jalan biasa aja. Karena tadi pagi gue udah keluar duit tol ya. Kalau gua keluar lagi 16.000 guys, ketahuan gua buat ditabung.
Jadi gue pikir ya udahlah, gue nggak mau masuk tol. Kalau di peta sih dia rekomendasi masuk tol keluar Bitung karena dia deket dengan tempat bini gue kerja ya, deket dengan Torabika gitu guys. Nah tetapi gue pikir ya udahlah, nggak usah lah, mendingan gue lewat jalan biasa aja masuk ke Pasir Gadung ya kalau nggak salah tuh. Nah masuk ke daerah Pasir Gadung, udah gitu nanti keluar udah tinggal kita lurus aja ke Torabika gitu ya. Cuman yang ditakutin kalau jalan biasa itu adalah ininya guys, gejolukannya. Ini aja gue pelan banget, bodo amat gue. Apalagi yang diturunin di Torabika tuh yang kecil-kecilnya lagi, bukan yang berat-beratnya guys. Aduh, ya udahlah ya guys. Aduh tuh jeduk gitu berasa begitu guys ya. Oke deh, kita lanjut ya. Ya halo guys, kita sudah mau nyampe ya, sisa di depan doang tuh. Jadi kita sudah mau menyampai ke lokasi, kita sudah mau sampai ke lokasi guys. Ini gue sambil berbagi pikiran ya, karena bebannya terlalu berat pagi ini. Nah kita mau lihat, sepertinya yang depan sana sih. Nah ini kan belokan sini ya, nah dia harusnya di sini nih. Nah itu orangnya udah nunggu tuh. Tuh dia yang baju merah, jangan sampai lepas. Nah ini dia kesini guys. Rute ini lebih padat daripada biasanya. Anda akan tiba di tujuan pukul 10:01. Ya guys, tadi gue udah nurunin barangnya 10 kaleng kecil sebesar biskuit Kongguan. Dan sekarang kita menuju ke daerah ini ya guys, ke daerah apa namanya tuh, Jatake. Jadi ini kurang lebih di daerah Jatake atau Taman Cibodas ya. Perkirakan waktu 30 menit nyampe jam 10 pagi ya. Sekarang di jam 9.27. Oke, cuman kita lagi-lagi pelan-pelan teman-teman, karena yang diturunin tadi barang-barang yang kecil. Jadi kita mencoba untuk kirim barangnya dengan baik tanpa merusak mobil. Oke, kita lanjutin ya guys ya. Ya guys, kita udah nyampe di daerah Cimone ya. Dan kita pengirimannya itu di daerah Karawaci depan. Oke, ayo kita semangat guys, udah deket nih. Ya guys, kita sudah mendekati tujuan kita ya. Ini adalah pengantaran kedua ya. Jadi katanya sini ke ekspedisi. Dia ada di sebelah kanan. Jadi kita akan lihat teman-teman kira-kira seperti apa ekspedisinya. Dan ini juga tadi belum dijelaskan ya, berapa nih yang turun di sini. Dia bilang sisain aja 4 di yang bagian depan. Nah gue takut salah nih, makanya kita lihat
dia itu ada di sebelah kanan. Ekspedisi. Oh, itu dia. Karunia Indah 8. Oke, itu dia guys. Nah, jadi kita mau ke situ. Ntar kita mundur. Oke. Ini 16 ya bang? Oke, gua jalan. Ya. Oke, kita udah turunin anjay. Gila berat banget. Sisa 4. Nah 4 ini kita mau kirim ke sana guys. Penjaringan. Yuk guys, kita sekarang sudah ada di daerah jalanan Daan Mogot. Ya, ini adalah jalanan yang dulu tiap hari gue laluin untuk menuju ke kantor Lalamove dan juga menuju ke daerah-daerah yang contoh tempat makan lah di daerah sini nih, Arkadia ya, terus depan Era Prima ya, banyak. Jadi biasanya kalau gua habis dari mana gitu lapar, biasanya gua masuk ke dalam daerah pergudangan, situ ada kantin-kantin dan gua biasa makan di situ guys. Pertama lebih murah ya, kedua lebih bersih. Karena kalau di pinggir jalan begini terlalu banyak debu ya kan guys. Nah terus juga berikutnya teman-teman ya, buat kalian yang mau pasang stiker, dari informasi yang sebelumnya itu nggak usah lagi di daerah Daan Mogot guys, tetapi di daerah Serpong juga udah ada pasang stiker Lalamove. Gue sih belum pernah yang ke Serpong, cuman mungkin nanti someday kita akan ngevlog ya di daerah Serpong dan kita akan kasih lihat prosedur untuk pemasangan stiker ya. Oke guys, yuk kita lanjutin lagi perjalanan kita. Jadi menuju ke daerah Jakarta Utara ini kita nggak pakai tol teman-teman, karena berdasarkan Google Map paling cepat itu lewat jalan biasa ya secepat-cepatnya ya 1 jam 30 menit dari Tangerang kota tadi guys, karena beberapa titik macet kita harus lalui. Oke deh kalau gitu gue lanjut lagi ya, fokus ke jalan dulu guys. Ya guys, kita lagi bermacet-macetan ria ya, 10 menit kurang lebih di kemacetan ini di daerah Daan Mogot deket yang pembuatan SIM. Ini bagaimana ini deket kantor polisi, malah tidak ada polisi yang mengatur lalu lintas. Ya jadi teman-teman, kita masih menempuh 30 menit perjalanan. Ayolah kita jalanin dengan semangat ya guys. Ya guys, sekarang kita ada di jalan Kampung Rawa Bebek. Ya, Kampung Rawa Bebek. Nah, kita di sini itu karena tadi salah jalan, teman-teman ya. Jadi makanya kalau salah jalan di daerah Jakarta itu, aduh, riwe ya, benar-benar riwe. Pertama pembangunan tidak berhenti ya, selalu ada aja pembangunan. Nah terus kayak jalan seperti ini ya, itu banyak banget percabangannya, jadi kita bingung guys. Ya gue biasa di Tangerang lurus-lurus aja jalanan, belok masuk kampung keluar kampung udah biasa gitu ya teman-teman ya. Tetapi ini kan di dalam kota ya. Ini kita bingung nih, kayak begini mobil mau kemana coba, kan gue bingung juga nih.
Nah ini terus gue mesti lurus ke sana guys. Gue nggak tahu ini ujungnya kemana. Tuh lihat. Tapi lokasinya tuh sudah 5 menit dari sini. Nah itu yang kadang-kadang menakutkan guys. Gue takutnya di depan tuh kayak gang sempit, jalan warga. Nah itu yang menakutkan tuh. Karena gue pernah waktu itu masuk ya ke jalan ini ya, jalan-jalan begini, tembusnya pasar dan cuman muat 1 mobil. Aduh, ini gue ngeri nih guys. Tapi gue lihat ada mobil box di situ, ya kita coba aja ya, mudah-mudahan ini sih bagus sih. Pun guys, gara-gara salah jalan guys, gue masuk lewat pinggir-pinggir jalan tol ini. Aduh. Dan di bawah jalan tol itu kelihatannya kayak ada rumah-rumah begitu loh guys. Nah ini benar-benar sempit banget. Ini udah agak lega nih. Tadi yang ujungnya sono sempit banget tuh, lihat. Bahkan ada dekorasi begitu loh guys. Nah ini lihat nih, masuk ke gang-gang begini guys. Tuh lihat. Pengalaman. Kalau buat teman-teman yang biasa di Jakarta mungkin oke ya. Tetapi gue ini nggak terbiasa teman-teman ya. Gue masih amatur sekali untuk daerah-daerah sini. Nah ini lokasinya udah deket tuh penurunannya. Nah dari sini kita mau ngambil barang yang pompa air. Cuman sebelahan dari sini guys, mungkin 15 menit kali dari sini. Nah ini dia. Ya. Nah ini sempit lagi. Waduh, bener dah, mengerikan. Mengerikan nih guys. Nah lu gimana? Ini banyak sih abang-abang Grab nih di sini, berarti ada yang ini nih, pemain online. Nah lu gimana, coba masuk nih gua nih, ya kan? Nah ini kita lihat ya guys ya, bagaimana kita masuk ke daerah sini guys. Mesti gantian dulu tuh sama motor sama mobil. Nanti di depan ada mobil box. Oke sabar ya bang ya. Ini gua dulu ya bang. Oh itu dia kasih lambaian tangan. Tuh dia kasih lambaian tangan guys. Sempit banget nih guys. 4. Iya 4 doang bang. Ntar gua majuan situ ya atau gimana? Transfer aja ya. Ntar transfer aja atau gimana? Ada. Tadi dimarahin sama orang. Woi, ngasal lo, nyemot lo, woi, gitu. Tadi guys, gua ketawa aja. Mau gimana ya, jalan cuman satu nih kayak jalan begini. Ya si customer mau nungguin barang, mau nurunin barang, barangnya berat kan. Kasihan juga, gua mau bantuin juga nggak bisa. Gua masih standby, mobil harus cepet jalan. Ya kan, wah dimaki-maki lah, mau berantem lah tadi. Cuman ya mau gimana ya. Nah ternyata dia lokasinya pengiriman itu deket sini guys. Ini mah jalan sering gua lewatin. Cuman tadi itu jalannya itu muter-muter ya. Karena kenapa muter-muter? Salah jalan. Nah sekarang kita menuju ke pengambilan barang berikutnya di PT apa begitu ya. Nah ini langsung kita mau ambil dulu barangnya nih guys. Jaraknya tadi tuh sekitar 10 menit, bahkan mungkin cuma 15 menit kali ya. Sekarang tuh jadi 19 menit. Itu karena macet guys jalanannya guys. Gila lu, bener-bener lu Jakarta Utara ini tidak teratur jalannya ini. Jadi gue lanjut lagi ya guys. Ini gue belum sarapan, belum makan siang. Ini aduh, asam lambung gue bisa naik lagi nih begini caranya nih. Oke, kita lanjut lagi guys. Nah ini tuh dari sini lurus mentok sampai yang dia jalan buntu, ambil kiri. Gue baru tahu di situ ada tempat ekspedisi.
gila ya. Bisnis ekspedisi meskipun di jalan buntu, dia bisa loh. Waduh, luar biasa emang kalau Tuhan udah kasih rezeki. Ayo guys, buka usaha guys, jangan mau jadi driver Lala Move terus. Oke, kita lanjut ya guys. Yo guys, waduh. Memang Google Map ya. Dia ngarahin kita masuk ke area pelabuhan guys. Gua baru inget lagi nih. Iya nih. Nanti kita ujungnya keluar lewat pintu belakang pelabuhan nih. Aduh, dasar nyumbang goceng dong. Nyumbang 5.000 gua nih. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang gua bingungnya gini kalau di Jakarta ya guys. Gua ngikutin aja Google Map tuh dengan polosnya. Kok gue lihat kok ada parkiran, ada ini ya, tiketing. Nah terus udah begitu, pas gue tanya, bang ini daerah pabrik bang? Bukan bang, ini pelabuhan. Loh aduh, wah jangan-jangan ini yang dulu nih. Dulu gue pernah kirim barang nih guys. Nah ini pintu keluarnya nih. Tuh PT-nya ada sebelah kiri, sisa 3 menit lagi. Nah dulu gue ngirim barang lurus depan sono noh. Nah ternyata ini tuh ada jalan. Aduh, bener dah. Nah aduh ya. Ini ngambilnya di gudang yang sama ini kayaknya nih guys. Ini dulu gue udah pernah ngambil sini nih. Nah kayak begini nih, lewat jalan gejuk-gejuk. Nah nggak lama ini ada gudang-gudang di sini. Nah dulu gue udah pernah di sini nih masuk nih. Cuman seinget gua pintu masuknya lewat sini tadi nih. Lewat sini nih pintu masuknya nih. Coba ya. Oke guys, kita udah nyampe guys. Katanya masuk ke ruangan itu. Jadi kita akan ini ya, kita akan turun. Aduh. Kaki-kaki aman? Aman. Si orangnya tadi bilang bahwa bang besok bisa ya bantu saya lagi ya bang untuk ini, untuk apa namanya, pengiriman pengiriman itu barang lagi. Karena gini guys, lu bayangin beratnya tuh gila-gilaan. Terus banyak driver tuh yang minta untuk ini apa namanya, nggak ada orang. Dia gabungan sama PT lain. Oh ini dia. Iya. Halo Ceh, aku mau tanya. Sorry ya, nih invoice ini. Oh iya. Coba ini. Silakan. Ini betul ya sini ya? Iya betul. Karena baru pertama ke sini. Oke. Ini barangnya. Oh ini, oke, siap. Barangnya udah kita muat ya, barangnya sudah kita muat dan lihat tuh ada di belakang ya. Dan kita di sini melewati tol pelabuhan lagi, bukan tol pelabuhan. Ini apa namanya? Kita melewati pelabuhan. Ya. Tetapi kita nggak mau lewat jalan tol teman-teman ya, karena durasinya memang lebih cepat 17 menit sih. Cuman kilometernya jauh melonjak gitu ya. Sama budgetnya. Orangnya sudah ngepres ya, dia bilang, "Mas, ini saya cuma ada 250.000 ya Mas," gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa, udah include tol, udah include apa, ya udah. Jadi kita juga ibaratnya memperhitungkan untung rugi dan kira-kira nih berapa biaya yang dikeluarkan
dikeluarkan gitu teman-teman, karena dia udah fix rate kan. Nah kebetulan juga tadi yang tadi tuh ngasih gue 350.000 ya. Jadi ya udahlah ya, kita menikmati aja hari ini guys. Oh ya, ini gue harus top up nih karena Lalamove gue tadi kan bayarnya tunai dia. Jadi karena bayarnya tunai, jangan sampai nanti kita kehilangan itu tuh apa namanya tuh, batal transfer. Kemarin gue narik 800.000 lagi soalnya teman-teman. Ya udahlah, yuk kita ini dulu, urusin dulu Lalamove-nya nih. Ini gue perhatikan ya guys ya, beberapa hari ini Lalamove nih jarang argo petir naik teman-teman. Kelihatannya sih karena duitnya udah mulai habis untuk bakar-bakar. Ya jadi si Lalamove ini sudah kembali ke tarif normal. Aduh, Lalamove. Tadi Q-Move juga mulai ada sih kalau daerah Jakarta, cuman sedikit banget. Ya nggak banyak. Oke lah guys, kita lanjut lagi ya guys. Oke guys, akhirnya kita ada di daerah Batu Ceper dan kita menuju Cipondo. 11 menit kemudian kita nyampe ke tujuan ya guys. Dan di sini kemarin terjadi apa namanya tuh, tabrakan antara kereta bandara dengan mobil kontainer ya, mobil trailer lah, bawa UFO katanya. Ya beginilah guys, karena di daerah Poris ini ya, kan kita kan lewatin Poris nanti. Nah di daerah Poris ini benar-benar memang sangat-sangat apa namanya tuh, sangat padat. Makanya gue siang-siang ini kalau mau ngirim ke daerah sini guys, siang, gue nggak mau pagi ya kan, karena padatnya luar biasa. Ini tadi kita dari sana, dari Jakarta menuju ke daerah Poris ini kurang lebih membutuhkan waktu 38 menit ya. Lumayan cepet juga gitu. Oke, kita lanjut ya. Oke guys, kita udah nyampe di tujuan ya, dan kita mau turunin barangnya. Ya moga-moga semua lancar ya. Ini agak berat barangnya guys, jadi gue mau turunin dulu ya. Oke guys ya, kita mau hitung-hitung dulu karena gue udah mau matiin aplikasi teman-teman. Ya temen gue ngubungin, dia mau ngurusin klaimnya, kemarin dia habis kemoterapi. Aduh, ntar gue jatuh duitnya. Nah jadi hari ini tuh kita dikasih duit temen, dikasih duitnya lumayan guys. Ntar ya, gue coba hitung di sini. Jatuh kemana lagi tuh ya? Lumayan nggak? Lumayan. Tadi yang bawa itu bawa barang-barang yang muatannya overload, ya kan? Kirim ke Tangerang. Sebenarnya beratnya tuh sebenarnya cuma dari itu ke Tangerang doang guys. Sebenarnya kalau kita ngirim langsung ke Tangerang juga enteng itu. 1, 2, 3, 4,
450.000 ya kan, 450.000. Jadi lumayan nggak? Lumayan banget. Terus tadi yang tadi ditransfer ya, ditransfer 250 ke rekening. Jadi hari ini tuh kita ngantongin 600.000 guys, 600.000. Nah bayangin teman-teman, lumayan nggak? Lumayan nggak? Setiap hari begini aja, setiap hari nih, setiap hari. Biasanya gue simpen di sini di dompet. Tapi ini kayaknya ada store tunai sih ya. BCA ini ada store tunai. Oh iya, sini ada store tunai. Gue mau store tunai dulu karena bentar lagi masuk yang 800.000 yang kemarin narik guys. Ya, karena gue sekarang ada di sini guys. Tuh, Indomaret Fresh di daerah Modern. Ini gue biasanya suka standby di sini. Ini sambil ngidupin Kimove ya, padahal gue udah nggak ngarep sih, udah pengen ini ngurusin klaim. Kasihan temen gue soalnya, dia kemo temen-temen ya, makanya kalian harus jaga kesehatan ya. Oke, yuk kita semangat yuk. Oke guys, kita udah mau ini ya, kita udah isi bensin, kita baru sampai Curug nih. Dan di sini kita menempuh jarak 121 km dan kita isi bensin tuh sekitar berapa ini ya? 126 ya, nggak kelihatan ya. Nah ini 126.000. Karena ini kameranya nggak ada autofocus. Jadi ya 126.000. Jadi 1 banding 10 ya guys. 1 liter 10 kilo. Nah menurut kalian gimana? Boros atau enggak nih hari ini? Karena tadi kita kemana sih, kok kita jadi boros sih hari ini ya? Ya udah deh ya teman-teman, jangan lupa bantu like dan subscribe ya. Dan bagikan channel itu, video ini kepada teman-teman Lala Move yang lain ya guys. Ini gue masih bingung kenapa bisa boros padahal gue udah ganti oli lo kemarin. Boros. Mungkin ini ya filter udara kali, gue belum ganti ya. Gue ganti oli loh, oli yang Norway loh, harusnya kan lebih irit ya. Aduh salah di mana nih. Yaudah ya guys, bye, sampai ketemu video berikutnya ya.